Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kita ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Luar biasa ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, yang mana kemarin kita sudah membahas sedikit tentang sujud. Masih diingat standar kompetensi lulusan mata pelajaran fikih? Iya, memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah madhah dan muamalah, serta mempraktekkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari ya, betul. Untuk bab 1 tentunya kemarin kita punya 3 agenda pembahasan. Kemarin sudah kita bahas sujud sahwi, kemudian juga sujud syukur. Untuk nanti kita lanjutkan untuk sujud tilawah ya. Kompetensi dasar ada 4 kompetensi yang harus kalian capai terkait dengan KI 1, 2, 3, dan 4. Sikap spiritual, sikap sosial, kompetensi pengetahuan ya, memahami ketentuan sujud sahwi, sujud syukur, dan juga nanti sujud tilawah. Kemudian memperagakan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang pengertian sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Ya, secara konsep didefinisikan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan disebabkan adanya bacaan Al-Quran, yaitu bacaan ayat-ayat sajadah. Apa itu ayat sajadah? Nah, silakan anak-anak dicari tentang ayat sajadah. Hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan, namun tidak berdosa bila ditinggalkan. Tapi dalam sholat berjamaah, ketika imam membaca ayat sajadah dalam sholat, kemudian imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib. Nah, di sini berubah hukumnya menjadi wajib mengikutinya karena kewajiban kita berjamaah. Tapi sebaliknya, apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian karena akan membatalkan jamaah kita ya. Tujuan dari pembahasan sujud tilawah ini ya, sujud tilawah sunnah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah, pengakuan bahwa diri kita adalah makhluk Allah yang sangat lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah. Hanya dialah Allah, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu ya. Anak-anak, apa saja kiranya ayat sajadah tadi? Ada berapa? Ada yang tahu? Iya, ada yang menjawab? Iya, 15. Iya, betul. Ada 15 ayat yang berada dalam Al-Quran. Silakan anak-anak, 15 itu dicari tahu surat apa saja, ayat berapa. Tentunya semua berada di dalam Al-Quran. Mungkin yang malamnya mengikuti ngaji madrasah diniyah, nah, sudah pernah mengikuti pembahasan tentang ayat-ayat sajadah ya, karena sudah mempelajari ilmu tajwidnya ya, sudah tahu ya. Silakan nanti coba dicatat. Terus minggu depan berikutnya kita bahas tentang ayat-ayat sajadah itu. Syarat sujud tilawah: 1, menutup aurat; 2, karena mendengar atau membaca ayat sajadah; 3, menghadap kiblat; 4, suci ya. Yang keempat, suci dari tempat maupun pakaian maupun tubuh kita. Rukun sujud tilawah ya: 1, niat melakukan sujud tilawah; 2, takbiratul ihram; 3, sujud sekali dengan diawali dengan bacaan takbir; yang selanjutnya keempat, sujud sesudah sujud tanpa membaca tasahud; kemudian salam dan tertib. Nah, ini berlaku pada waktu di luar sholat, beda dengan ketika nanti di dalam sholat, karena tata cara sujud tilawah itu ada 2, ada di dalam sholat dan juga di luar sholat. Yang di dalam sholat, apabila sholat sendirian, maka caranya begitu mendengar membaca ayat sajadah dalam sholat langsung takbir untuk sujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan, kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholatnya. Apabila dalam berjamaah, sesuai yang Bapak sampaikan di awal tadi, wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jika imam sujud, makmum juga ikut sujud. Jika imamnya tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud.
ketika di dalam selesai membaca atau mendengar ayat sajidah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah seperti rukun yang Bapak sampaikan tadi. Adapun doa sujud tilawah itu sudah tertulis di buku kalian, di buku bacaan kalian, di buku pegangan siswa maupun buku-buku yang lain. Silakan anak-anakku, tugasnya yang nanti mencatat bacaan sujud tilawah mulai dari Arabnya sampai terjemahnya ya. Minggu depan kita bahas. Selanjutnya hikmah ketika kita melakukan sujud tilawah. 1. Dihindarkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar, mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta. Yang keempat, menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah. Yang kemudian yang keenam, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, anak-anakku, perlu diketahui bahwasannya ketika kita tidak bisa melakukan sujud tilawah karena keadaan, mungkin dalam perjalanan ketika kita mendengar, oh itu ada ayat sajidah, apa yang harus kita lakukan? Sujud. Tidak mungkin, karena mungkin naik sepeda motor kalau berhenti tiba-tiba, tidak mungkin. Itu bisa kita sikapi dengan cara membaca bacaan Baqiyatus Sholihah. Ada yang sudah tahu bacaannya? Iya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dibaca 3 kali, kemudian yang terakhir ditutup dengan bacaan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini fadilah keutamaan kalimat Baqiyatus Sholihah itu banyak sekali. Di sini Bapak sampaikan ada 8. Silahkan ini nanti bisa dicatat, dipahami, kita amalkan bersama. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya Bapak ingin menyampaikan latihan soal dan tugas. Silahkan dicatat. 1. Sujud syukur dan sujud tilawah memiliki beberapa persamaan. Coba identifikasi persamaan-persamaan tersebut. Yang kedua, ada beberapa perbedaan antara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Coba identifikasi perbedaan-perbedaan tersebut. Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan ketika dalam sholat maghrib berjamaah imam lupa tidak duduk tasyahud awal, padahal sudah diingatkan oleh makmum, namun imam sudah terlanjur berdiri dan melanjutkan sholat. Apa yang harus dilakukan? Yang keempat, murid-murid di suatu madrasah tergolong majmuk. Mereka berasal dari beberapa desa yang berbeda-beda, namun mereka hidup rukun meskipun berasal dari pengikut mazhab yang berbeda. Suatu ketika, Ahmad yang biasa melakukan kunut dalam sholat subuh bermakmum kepada Yazid yang biasanya tidak kunut ketika sholat subuh. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ahmad? Haruskah dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau tidak perlu? Jelaskan alasannya. Yang kelima, terakhir anak-anak, seringkali kita melihat seorang atlet atau beberapa pemain melakukan sujud di tengah lapangan. Contohnya bisa tahu? Iya, di lapangan mungkin pemain sepak bola ya. Ya, setelah mencetak gol ke gawang lawan, apakah sujud yang dilakukan oleh para pemain tersebut termasuk sujud syukur atau hanya sebuah selebrasi biasa? Ya, itu saja. Silakan dicatat, nanti dijawab di buku tulis. Baik, terima kasih anak-anak. Kiranya sampai sekian dulu. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.